Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, hari ini saya mendapat peluang istimewa. Ini menurut saya peluang istimewa bisa berjumpa dengan pengacaranya Mas Beki, Pak Kalau Gede Pase. istimewa itu kayak martabak atau itu tuh pakai telur itu. Iya, soalnya saya sudah merasa tertarik duluan dengan Pak Gede Pase sebelum berjumpa, karena saya melihat Pak Gede Pase dalam mengawal kasus ini benar-benar dengan hati, bukan sebatas profesionalitas, tapi saya melihat kesan Pak Gede mengawal kasus ini benar-benar dengan hati. Nah, itulah kenapa saya katakan bahwa ini adalah peluang istimewa bagi saya secara pribadi bisa berjumpa dan berbincang-bincang dengan Pak Gede Pase. Sama, Mas. Oke, yang pertama mungkin saya minta Pak Gede Pase memperkenalkan diri sebelumnya. Iya, saya Gede Pase Suardika. Kebetulan hari ini posisi menjadi salah satu tim penasihat hukum dalam kasusnya Mas Beki di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan bagi saya kasus ini cukup menantang untuk bisa kita ikut berpartisipasi membuka lembaran fakta, lembaran kebenaran bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi. Jadi ini tantangan bagi saya, mengingat saya sebenarnya sudah dari tahun 94 ya. Kita sudah bergelut di bidang praktisi Dari 94. Iya, sudah lahir. 94 saya masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak. Sudah lahir ya. Dari itu. Dan di Surabaya, cuma ini unik nih. Saya dilantik diambil sumpah itu di Pengadilan Tinggi Surabaya. Dan sekarang sidangnya di Pengadilan Tinggi Surabaya. Walaupun kita berkantor di Jakarta dan di Bali. Oke, jadi rasanya ada yang unik begitu. Iya. Satu lagi, dengar-dengar Pak Gede juga seorang politisi. Saya sedikit saja. Ya memang kan itu bagian pada ladang pengabdian juga yang lain. Pengabdian juga. Karena dunia politik kan dunia untuk mempercepat kita bisa berperan serta untuk kepentingan masyarakat. Jadi kita akan itu, dan bersyukur saya sudah pernah di DPR, pernah juga di DPD RI. Jadi ya syukurilah. Untuk ruang-ruang politik sudah punya pengalaman ya. Ya, sekarang kita kembali lagi ke profesi sebagai advokat. Tentu tugas-tugas kita adalah fungsi mendampingi masyarakat yang membutuhkan keadilan, kan begitu. Oke, Pak Gede Pase. Salam hormat, Pak. Siap. Yang pertama yang ini ada 12 catatan pertanyaan saya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak. Udah dicatat ya? Ya. Saya nanti saya jawab nanti. Saya catat, Pak. Karena saya merasa ini ada hal-hal penting yang perlu saya tanyakan kemudian dijawab. Jadi karena sebelumnya kasus ini sudah framing isu sudah menguasai duluan ruang publik ini menurut saya. Betul. Jadi masyarakat luas sudah terlanjur vonis sudah dijatuhkan, pengadilan sosial, hakim publik sudah menjatuhkan. Nah, sehingga dari hal-hal ini kemudian mendorong saya untuk mengamati apa saja yang perlu saya tanyakan untuk kemudian nantinya semoga bisa dijawab oleh Pak Gede Pase sehingga bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat luas. Saya kira seperti itu. Yang pertama, Pak, ini menyangkut emosional. Gimana perasaan Pak Gede selama mengikuti proses kasusnya Mas Beki? Ya, jadi saya masuk menangani kasus ini kan setelah sidang di pengadilan. Setelah mulai sidang pengadilan. Jadi sidang pertama pengadilan lah saya baru mulai masuk. Oh, jadi Pak Gede bukan dari sebelum, awal kasus? Enggak. Makanya ini kan ada mungkin panggilan nurani ya. Jadi ceritanya kan kasus ini begitu meledak, kemudian bagaimana ratusan polisi mengepung, sorotan publik begitu banyak. Sebagai
orang yang pernah menjadi ketua komisi 3 itu yang membidangi bidang termasuk polisi, saya membaca ada sesuatu yang misteri, kok sampai begitu? Karena menyerbu menangkap teroris saja enggak kayak begitu gitu loh. Itu pemahaman awal saya. Dan kemudian teman saya yang pernah menangani kasus ini berdiskusi dengan saya soal masalah ini, itu saya lihat, saya bilang feeling saya mengatakan ada yang tidak beres dalam kasus ini. Saya bilang begitu. Tapi kalau mungkin nanti saya bisa dapat surat dakwaannya, mungkin saya lebih detail melihatnya. Jadi karena pemahaman publik itu peradilan opini sudah selesai. Hakim publik sudah menjatuhkan vonis Mas Beki ini adalah predator seksual untuk kemudian anak-anak di bawah umur, santriwatinya lah, pokoknya itulah. Akhirnya siapapun yang menyentuh orang itu pasti akan diserang. Saya menyadari betul sebagai public figure di bidang politik, praktisi hukum, mengambil barang ini tidak akan mudah. Tapi kembali lagi, yang namanya keadilan memang harus diperjuangkan. Jadi saya punya moto di kantor saya itu, keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Nah, artinya kita tidak punya pilihan. Memang harus diperjuangkan. Kita ingin keadilan itu benar-benar terwujud, harus perjuangan. Tidak ada dia turun dari langit langsung, nggak ada. Tuhan memang maha adil, tapi untuk kita mendapatkan anugerah maha adil itu harus dengan berjuang. Nah, kemudian saya baca dakwaan, semakin merasa saya ini aneh. Kenapa? Karena dakwaan dari Mas Beki. Kan sebelum mau sidang itu kan dakwanya udah tahu kan. Siap. Nah, ketika kita lihat itu ternyata dari berita belasan dan puluhan santriwati di bawah umur yang dikemas begitu masif di berbagai media dan banyak pejabat terhipnotis. Ternyata saya membaca berita ketika Kapolda menyerahkan berkas ini, itu berbicara ada 5 korban. Saya masih ingat sekali itu. Di media berbicara dengan gagahnya, ya Kapolda kita di Jawa Timur, Pak Niko, ada 5 korban. Ya. Tapi ketika kita baca dakwaannya, hanya 1 korban. Menguap puluhan, belasan, 5 jadi 1. Dan 1 bukan di bawah umur. Bukan di bawah umur. 20 tahun. 20 tahun. Waktu kejadian. Hari ini udah 25 tahun. Hari ini 25 tahun. Kalau 25 tahun kayaknya punya anak 1 2 udah itu gitu loh. Artinya bahwa semua ini ternyata hanya framing isu belaka. Nah, artinya adalah ada sesuatu yang aneh. Nah, akhirnya lewat komunikasi dengan Bu Nyai dan Mbak Sunnah, istrinya Mas Beki, didiskusi, akhirnya saran. Hanya beliau meminta saya ikut membantu menangani ini, dan saya paham betul ketika awal mula ini publik sedang menyerang semua, saya ambil pasti saya yang diserang. Tapi saya pikir nggak apa-apa, integritas saya juga dipertaruhkan karena saya melihat ini memang keadilan yang harus diperjuangkan. Jadi Pak Gede sempat dibully oleh netizen. Ketika pertama kali muncul di publik saya sebagai penasihat hukumnya, sidang pertama itu Facebook ya, itu habis itu orang-orang yang fanatik dengan saya pun, teman-teman lama itu banyak menyerang saya. Ngapain membela itu, menjatuhkan nama dan sebagainya gitu loh. Nah, ini kemudian yang membuat kita akhirnya semakin semangat untuk membuktikan itu salah. Nah, pelan-pelan saya jelaskan. Makanya saya bilang begitu sidang pertama, saya bilang saya harus ke lokasi. Saya nggak bisa membayangkan dengan cerita. Saya harus masuk di dalamnya. Ketika sudah masuk di dalamnya, baru kemudian kita tahu ada yang tidak beres. Gitu. Suaranya Pak Gede ada kesalahan teknis. Yang mana ya nih? Nah, itu hidup sama-sama. Itu 2 nih. Semuanya hidup. Aman? Dibalik aja coba Pak Gede. Gini? Aman.
Oh, terus sekarang dimulai dari mana lagi? Oke. Ya, lanjutkan dulu, selesaikan dulu. Nanti cut aja ya. Pak Gede dibully oleh Jadi netizen sampai orang-orang dekat Pak Gede. ya banyak teman relasi kok itu teman-teman beresiko loh dengan citra Anda nanti bla bla bla. Ya kalau dia memang pelakunya itu risiko saya. Tapi saya melihat di saya harus hadir mempertaruhkan integritas saya untuk memberikan pengembangan informasi terhadap fakta yang ada. Akhirnya sidang demi sidang mulai orang paham ada yang tidak beres dari kasus ini kan. Orang mulai melihat apa dari kasus ini mulai muncul lah. Nah, saya tidak bicara soal apa yang dibalik kasus itu karena saya sedang fokus di memberikan informasi yang benar tentang fakta sidang kepada publik, sekaligus juga menyiapkan bagaimana sistem pembelaan di dalam persidangan berjalan dengan baik. Walaupun saya merasakan hakim sudah berusaha netral ya, ketua majelis berusaha netral, ada juga hakim yang sudah mengambil kesimpulan lebih awal. Tapi mudah-mudahan dengan fakta-fakta sidang nanti dari apanya? Ya kita ngerti lah sudah dari cara gestur, cara mengambil kesimpulan. Saya sudah dengar-dengar juga memang begitu kan, itu kan bahasa-bahasa yang tidak mesti keluar kan. Tapi ya sudah kita ini kan caranya itu seperti menafikkan. Jadi tidak menggali dulu secara tapi tidak semua ya. Ada yang sangat profesional juga. Saya lihat ketua majelis memberikan ruang yang cukup bagus, anggota juga ada satu yang memberikan argumentasi hukum yang cukup bagus, sehingga kualitas perdebatan hukumnya ada. Tapi ada juga satu yang sedikit banyak saya melihat memang belum on the track di tengah lah melihat. Tapi nggak apa-apa, nanti pada sidang satu persatu keluar kan. Oke. Gitu. Baik Pak Gede, berikutnya kira-kira Pak Gede bisa memprediksi nggak seperti apa buntut dari kasus ini? Ya kalau kita lihat dari kasus ini kan ternyata kasusnya tidak berdiri sendiri. Contohnya begini ya, ketika sidang itu tiba-tiba ada demo. Oke, demo bagi kita biasa, saya biasa berdemo dan biasa menghadapi demo. Tapi yang lucu adalah mereka demo ini difasilitasi dengan mobil plat merah. Difasilitasi? Iya, mobil mewah. Saya yakin apa Pak Gede? Ya karena kan masa pendemo itu difasilitasi. Kan naik turunnya naik mobil itu. Ya tampaknya supirnya kurang mahir. Jadi gitu. Parkirnya di sini, demonya di sini. Jadi mereka turun, demo di sini, tadi pulangnya naik ke sini, orang lihat. Kurang canggih, mestinya dropnya agak jauh dikit, jalan kaki dikit, baru demo. Nanti dijemputnya di mana kan gitu. Jadi difasilitasi itu fakta ya Pak? Gitu? Fakta, dan akhirnya kan diakui juga. Tapi bahasanya bahwa itu mengantar ininya orang-orang LPSK, saksi yang dalam perlindungan LPSK. LPSK sudah ada anggarannya di APBN, masa pakai anggaran APBD lagi? Berarti di situ saya membaca ada permainan kekuatan politik lokal memfasilitasi untuk menggoyang Sidikiah dan khususnya Mas Beki. Ini tidak bacaannya sudah begitu. Tinggal yang bisa terbaca. Ya publik udah lihat sendiri lah ya. Orang faktanya sudah ada kok. Gitu. Kemudian yang kedua, kemudian kita melihat dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPA, tiba-tiba mengirim surat meminta untuk menjadi pemantau sidang yang sifatnya tertutup kepada ketua pengadilan dan majelis hakim. Waktu sidang itu ketua majelis menyampaikan udah mencari jalan tengah. Kami setuju 2 saja untuk dari kementerian hadir. Saya bingung. Loh, katanya sidang tertutup. Kok ada yang mau datang memantau? Tertutup ya tertutup. Akhirnya kita memberikan adu argumentasi. Saya sampaikan, kalau memang sudah tertutup, yang mulia kita jaga tertutup. Marwah kehormatan pengadilan ini harus kita jaga bersama. Ini ranahnya yudikatif. Kementerian
itu eksekutif. Kementerian itu bermasalah, korupsi dan sebagainya, diadilinya itu di yudikatif. Ngapain yudikatif takut dengan surat dari kementerian? Jadi kami tolak. Saya bilang, kami menolak tutup. Tetapi kalau memang mau terbuka, ayo terbuka sekalian. Wartawan kasih masuk, semua masuk, kita tonton terbuka. Akhirnya dipilih, kemudian ditolak itu. Artinya saya membaca ada upaya masuk terus. Kompolnas datang, ngapain Kompolnas datang? Proyek apa ini? Kompolnas datang ke pengadilan. Dia kan tugasnya jagain polisi, ya kan? Kemudian LPSK yang overdosis menurut saya. Overdosis berapa? Overdosis begini, semua saksi-saksi yang dianggap kepentingan pihak sana itu difasilitasi oleh LPSK, dikasih seragam, kasih macam-macam. Padahal saksinya itu kategorinya testimonium di audit tuh. Saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa itu. Itu saksi-saksi ini berkumpul orang-orang sakit hati yang menyerang Mas Beki dan Sidikiah. Itu sudah subjektif loh Pak, kalau... Ya, fakta sidang. Oh begitu. Fakta sidang. Mereka ini rata-rata diberhentikan atau dikeluarkan dari Sidikiah. Setelah itu dia baru melakukan perlawanan, kan sakit hati. Dan di sidang sendiri saya tanya, ada melihat peristiwa? Tidak. Ada yang masih tinggal di Pati ke Jombang jauh untuk dia menjadi saksi. Ada dari Kudus. Jadi dari jauh-jauh. Bagaimana dia mau jadi saksi peristiwa itu? Ternyata dia mendengar cerita. Jadi kalau mendengar cerita, dari cerita ini kemudian diceritakan di sidang pengadilan, orang ini menjadi saksi, ini namanya saksi gosip. Jadi saksi yang berbicara karena terima gosip. Yang mendengar informasi itu tidak boleh jadi saksi. Memang aturannya testimonium di audit tuh. Saksi itu harus ya melihat, mengalami, dan menyaksikan secara langsung ya peristiwa itu. Nah kalau dia tidak mendengar juga tidak, melihat juga tidak, mengalami juga tidak, dan tinggal di kota yang lain waktu peristiwa, kok yang begitu jadi saksi dan diseragamkan LPSK? Lah kita kan uang negara dipakai model begini gimana? Dan lebih parah lagi, staf ahlinya LPSK tampil menjadi pembicara untuk membangun peradilan opini terhadap kasus ini. Nah ini kan hal yang nggak pas kan? Nah ini contoh aja. Contoh saja yang harus kita cermati agar kita bisa tahu bahwa tidak mudah untuk melakukan penegakan hukum seperti ini di tengah kepungan berbagai elemen yang mencoba bagian daripada peradilan opini sendiri. Apalagi kita lihat saja ketika kasus terjadi, izin Sidikiah tiba-tiba mau ditutup, ya kan? Izinnya ditutup, apa hubungannya? Memangnya sekarang kayak kasus kepolisian, Sambo ini kepolisiannya ditutup? Kan tidak. Nah ini kan untung kemudian Kementerian Menko PMK kemudian membatalkan itu kan. Nah dengan cara begitu hanya kita diuntungkan. Oke Pak Gede sepertinya yakin sekali bahwa kasus Mas Beki yang awalnya dihebohkan dengan isu pencabulan ini tidak murni. Artinya ada hal lain yang menjadi pemicu di balik isu pencabulan itu. Ya pakai gini aja, kasus ini kan lucu. Dari puluhan, belasan anak di bawah umur, Kapolda bilang 5, turunannya di dakwaan jadi 1. Yang 1 ini terkait dengan 2 peristiwa. Peristiwa tanggal 7-8 Mei dan peristiwa tanggal 18 Mei. Nah, 2 peristiwa ini pun janggal dua-duanya gitu loh. Dan dari hasil saksi-saksi yang ada sampai sekarang. Tinggal sekarang yang kita pikirkan, apakah pengadilan ini memang tempat untuk mencari keadilan atau pengadilan ini tempat untuk penghakiman di mana orang sudah masuk yang penting dihakimi. Nah, kalau itu terjadi ya percuma kita sidang kan. Ini aja saya letak masalahnya. Oke. Jadi kalau Pak Gede bisa melihat, bisa mengira-ngira gitu, kira-kira hal apa saja yang bisa diduga sebagai pemicu dari isu pencabulan yang kemudian mencuat itu? Ya, Mas Beki ini kan anak tunggal, ya, anak tunggal yang diakui oleh Kiai Tar sebagai pelanjut lah ya,
dan dipercaya untuk mengurus banyak urusan di sana, dan beliau tentu menjadi gangguan bagi orang-orang tertentu yang ingin menguasai Siddiqiyah. Itu yang kami dapatkan. Sisi yang lain ada politik lokal yang merasa tidak nyaman dengan eksistensi Mas Beki dengan Siddiqiyahnya. Politik lokal spesifik. Ya, artinya ada kekuasaan lokal yang tidak nyaman lah. Gampang kita lihat, sekelas menteri aja datang ke tempat situ kan tidak didampingi oleh kepemimpinan lokal di sana. Itu kan sederhananya berpikir gampang itu. Gitu. Kalau menteri datang biasanya kepala daerah apa kan cuma ngikut kan. Ini kan tidak gitu loh biasanya. Ya pengalaman saya melihat kan begitu biasanya. Ini contoh aja. Kemudian ada juga sisi yang lain, bagaimana begitu kejadian besoknya izin mau dicabut. Berarti ada kepentingan lain juga. Tidak ada verifikasi, penilaian dan sebagainya untuk memisahkan, dan asas-asas praduga tidak bersalah kan tidak dipakai. Untung kemudian Menko PMK membatalkan itu 3 hari kemudian, dikembalikan utuh, dan itu atas perintah Pak Jokowi juga. Artinya tidak mungkin semuanya itu terjadi secepat itu kalau Tidak ada mungkin. kepentingan di balik. Tidak mungkin lah gerakan pusat daerah tiba-tiba serentak briuk gitu terjadi. Dan saya waktu itu kan belum menghandle, makanya saya baru bisa mengurai saja. Hari ini tugas saya adalah bagaimana pengadilan opini yang sudah terjadi menjadi perang opini. Mulai ada keberimbangan informasi. Jadi tugas saya melakukan perimbangan informasi. Kalau perimbangan informasi itu sudah berjalan, maka udah lebih bagus ya. Lebih masyarakat bisa mendapatkan penilaian yang lebih objektif. Iya. Sekarang sangat terbuka fakta yang ada. Iya. Tadi saja sidang tadi itu semakin membuka lagi bagaimana tanggal 18 Mei 2017 yang disebutkan sebagai peristiwa kedua diperkosa, itu justru kita dapatkan foto dan video yang korban ini di sana aktif dan tertawa-tawa dengan orang lain Pada tanggal itu. pada yang sama. Bagaimana paginya dini hari katanya diperlakukan tidak baik, lalu jam 10 berpenampilan gembira gitu loh. Paginya mendapat perlakuan Diperkosa, seksual. diperkosa. Jadi orangnya harusnya trauma, harusnya sedih. Iya. Hari ini justru jam 10 itu videonya sama ininya yang kita bawa ke pengadilan tadi menunjukkan yang berbeda. Sewajarnya orang yang Ya sedih lah, sembunyi apa, nggak mau ditemui orang, kan begitu, mengucilkan diri. Tapi nyatanya dia mengaku dini hari itu mendapat perlakuan kekerasan seksual, tapi siangnya kok bisa Belum siang, jam 10-an. 10 antara pagi-pagi siang lah, nah itu lah. Artinya ini satu hal yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Kalau peristiwanya benar kan itu, tapi ini biasa. Tetapi kemudian saksi juga mengatakan peristiwa itu memang nggak ada. Karena dia yang saksi yang tadi bersaksi mengatakan dia yang tinggal di situ. Makanya oh ini satu peristiwa udah enggak. Kemudian peristiwa yang pertama yang tanggal 7 dan 8 ini juga ada 3 waktu. Jadi ada orang bercerita bahwa dia satu mobil menuju tempat TKP-nya untuk kegiatan interview, untuk proses awal masuk RSTMC. Ini orang menceritakan peristiwa yang dia lakoni, waktunya berbeda. Yang satu mengatakan jam 10 malam, mereka naik mobil bersamaan. Yang satu bilang setelah maghrib. Yang satu kelompok lagi bilang jam 8 pagi berangkat, naik mobil yang sama. Jadi ada 3 keterangan yang selisih di sini. Selisih 3 waktu. Terus yang mana nih bener? Jadi tampaknya yang ngatur skenario, ngapalkan teksnya nggak pas. Mungkin ada sutradara, ada asisten sutradara. Ini tampaknya tidak sinkron ini ngatur waktunya. Ini fakta sidang loh ya, rekamannya ada. Nah, kemudian tempatnya juga. Tempatnya ada satu dibilang di gubuk di teras gubuk terapi, yang satu dibilang gubuk Cokro Kembang yang jauh. Nah, mereka rata-rata yang sama adalah memang wawancaranya siang hari. Mereka ini, tapi ketika dia menceritakan soal korban ini terbelah. Ada yang mengaku bahwa habis saya lihat sendiri, yang ini cerita ini sudah pulang tapi dia mendengar bahwa ini dibawa di dalam.
Jadi itulah kasus. cerita yang saling berselisih satu dengan yang lainnya. Ada yang berselisih, ada yang bertabrakan juga, ada berserempetan. Jadi dalam kasus ini memang saya menyadari apakah ini menjadi pengadilan atau penghakiman, ini yang kita lihat. Tapi kalau penghakiman publik udah sempat terjadi. Hari ini publik mulai dicerahkan, mulai orang mengerti. Karena semua manusia pasti punya rasa keadilan. Hari ini kita bisa marah sama orang tuh kita anggap penjahat. Tapi ketika lama-lama kita tahu ternyata dia bukan penjahat, maka rasa iba kita akan muncul, kemudian rasa pembelaan kita akan muncul. Nah, tapi kan harus dihadirkan dulu. Nah, tadi saya dapat informasi dari saksi, salah satu saksi tadi, yang sering membantu proses pengobatan terapi di tempatnya yang dibangun Mas Beki. Dia bagian jemput-jemput orang di pedesaan, di pedalaman gitu kan. Nah, mereka ini cerita bahwa kalau misalnya tidak sembuh di sini, harus dirujuk ke rumah sakit, itu Mas Beki juga nanggung, membiayai gratis. Di sini pengobatan gratis. Ternyata jiwa sosialnya Mas Beki tinggi sekali. Jadi cara beliau itu. Dan saya mendengar juga beliau itu punya program membantu janda-janda yang tua, hidup kurang bagus, kasih bantuan sembako secara rutin. Kegiatan sosialnya luar biasa. Yang menjadi sorotan publik hari Orang-orang seperti ini malah diinikan. Iya, peristiwa asusila. Iya, peristiwa asusila. Makanya kan saya berapa kali tanya pada saksi-saksi yang hadir, apakah ini pemerkosaan, apakah ini persetubuhan, apakah ini pencabulan? Pada bingung semua cerita. Oh, jadi ketiga-tiga ini beda? Beda. Kalau pemerkosaan itu dia melakukan dengan pemaksaan, ancaman kekerasan. Ya, jadi kemudian ada kemudian bersetubuh dan lain sebagainya. Kalau persetubuhan bisa saja suka sama suka. Kalau pencabulan tidak mesti sampai persetubuhan. Oh, begitu. Meremas-remas alat-alat vital, itu sudah termasuk pencabulan. Makanya saya kejar apa masalah ini, berbeda-beda. Oke. Melihat dari sayang ya sidangnya tertutup ya, karena gitu. aturannya sih. Jadi melihat dari fakta-fakta persidangan yang sementara ada saat ini, apakah boleh kita berasumsi bahwa sebenar-benarnya peristiwa pencabulan itu tidak ada? Kalau saya meyakini peristiwanya memang nggak ada. Itu saya bilang ini fiktif. Kenapa? Kalau dia betul peristiwanya, mestinya waktunya tidak ada 3. Waktunya 3. Dari orang yang sama yang mengaku naik mobil APP merah. Ada waktu. Ada berangkat jam 10 malam, ada yang berangkat jam habis maghrib, ada yang berangkat jam 8 pagi. Sama-sama ngotot di atas sumpah. Kita yang bingung kan? Ini yang benar yang mana? Sama-sama ngotot tapi keterangannya ada yang saling bertabrakan, ada yang saling berselisih. Nah, kemudian ketika dibawa ke ke lokasi di mana lokus deliktinya, ada 2 tempat berbeda lagi. Jadi bagaimana kemudian ini? Nah, itu satu. Kemudian yang lucu lagi, kan kemarin diramaikan soal pemakaian ritual pakai kamben Sidomukti gitu kan. Nah, ini ada satu saksi nih. Cerita dia, saya disuruh begini pakai ini, saya buka baju. Wah, pokoknya serem lah. Di mana? Itu ada kolam, di bawahnya gubuk cokroterapi. Ada kolam, di situ saya berendam, harus dibuka semua ini. Oke, sama siapa? Dia sebutkanlah 2 nama. 2 nama ini jadi saksi. 2 nama ini saya tanya, nggak ada peristiwa itu. Ini saksi satu ini dilindungi LPSK. Saksi yang membual ini dilindungi LPSK. Yang 2 ini mengatakan tidak ada, dia siap bersumpah. Dan kemudian yang paling faktual adalah itu kolam kering. Karena dari sejak dibuat itu bocor sampai sekarang. Bagaimana dia berendam di situ di kolam bocor? Bagaimana dia melakukan ritual mandi kemben sebagai Sidomukti itu? Akhirnya nggak ada. Dia ngaku bertiga, Dia ngaku bertiga. Satu nih cerita. Ketika ini menjadi saksi, dia bengong.
Nggak ada Pak. Nggak ada itu. Orang itu kolamnya kering. Nah terus gimana kita mempercayai cerita-cerita seperti itu? Sementara cerita itu sudah disebarkan di media sosial, udah cerita kemana-mana, udah dikonsumsi seakan serem banget di situ gitu loh. Diproduksi secara massal itu untuk menjatuhkan Mas Beki dan keluarganya dan termasuk pondok pesantrennya itu loh. Bahkan ada tuh YouTuber top mengatakan itu tempatnya kadrun macam-macam. Ternyata dia nggak tahu di situ tuh cinta tanah airnya sangat kuat. Gini Sumpah Pemudanya. Namanya. Kita ini orang boleh tinggal di Sitara Istana, tapi ya inilah bikin malu aja kan. Kalau sayangnya nggak ini, kalau maunya dia yang harus datang tuh lihat nih ada bagaimana Sumpah Pemuda, teks proklamasi ditanamkan di sana. Kita kan kunjungi lokasinya. Coba datang dan lihat sendiri di lokasi Pondok Pesantren Siddiqiyah. Kalau hari ini kita bicara tentang nasionalisme, saya secara pribadi merasa malu karena nasionalismenya saya itu tidak ada apa-apanya ketika sendiri begitu. Lah, kalau memang betul mendiri dengan posisi yang katanya kadrun lah macam-macam, mungkin memakai saya yang secara agama itu saya orang Hindu. Iya kan, nggak mungkin kan? Tapi karena nasionalisme, karena ini dan dia melihat faktual ini, jadi kita langsung klop. Kita bicara kebangsaan kita klop, kita bicara keadilan kita klop, gitu loh. Jadi makanya banyak sekali salah memproduksi informasi ketika yang bersangkutan tidak melihat faktualnya. Oke, saya ini problem nyata. Pernah berikan tantangan, saya minta, saya sebut saja namanya lah. Boleh aja, apa-apa dia publik kok. Saya sebut saja namanya. Itu si Pak Rudi Kamri. Dia seorang guru juga loh Pak. Guru ya? Dia seorang guru juga. Makanya saya bilang, coba Pak Rudi itu datang ke... dari konsep Pondok Pesantren Siddiqiyah. Kelihatan itu. Tapi mungkin... Saya aja masuk di situ, wah sangat nasionalis. Bener cara berpikirnya. Tapi beliau kayaknya sudah punya kontrak tertentu dengan WCC. Ya nggak ngerti lah saya. Karena informasi opini di konten dia itu informasinya itu diserap dari WCC. Iya. Sudah cek dan itu benar. Kasihan juga ya. Kalau saya sih kasihan kalau itu benar. Bahkan kalau mau datang rame-rame saya antar tuh untuk melihat. Ya. Biar jangan kita memproduksi fitnah gitu loh. Ya. Untuk apa kita hidup dengan follower banyak kalau kita memproduksi fitnah. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Sepakat. Kalau kita faktual saja lah. Kalau saya apa yang saya lihat itu saya ceritakan. Apa yang saya tangani itu yang saya ceritakan. Kita jangan bercerita sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya saya pernah bercerita, kalau kasus Mas Beki ini, kalau di zaman saya dulu, mungkin abang belum lahir, itu ada novel-novel Nick Carter, Annie Ero gitu ya. Itu berbau detektif, ada asusila-asusilanya. Vulgar sekali. Itu kisah fiktif. Tapi kalau kita baca seakan fakta. Itu masih bisa kita cerna. Lah ini udah fiktif, tabrakan lagi. Ada ngaku siang hari, ada ngaku pagi hari, ada ngaku jam 10 malam, ada. Ini gimana orang satu mobil kok bisa beda-beda? Padahal yang namanya hukum itu adalah namanya tempus delicti. Nah, penentuan soal waktu peristiwa itu penting. Penting sekali. Kemudian ada locus delicti. Tempat peristiwa itu penting, karena kalau ini bisa diramu dengan bagus, maka itu masuk akal. Tapi kalau ini tabrakan nggak mungkin. Toh nih, kita dibilang berkelahi gitu misalnya. Oh ini berkelahi di mana? Di jalan raya A gitu. Padahal saya lagi di luar kota, tempatnya beda. Abang di luar, kan itu logikanya kan? Jadi nggak masuk akal caranya gitu. Ini contoh aja. Artinya kita boleh membangun suatu kesimpulan bahwa sebenarnya ini adalah persoalan sentimen yang kemudian
dibungkus dengan isu pencabulan seperti itu atau bagaimana? Iya, kalau dalam pemahaman ketika saya sebagai orang politik, banyak cara orang untuk menjatuhkan orang dari kekuasaan. Nah, ini pola itu juga dipakai, banyak cara menjatuhkan. Penting Mas Beki ini jangan sampai menjadi pelanjut di Sidikiyah. Kemudian kita jatuh. Sendiri menjabat sebagai apa di Sidikiyah? Iya, hari ini organisasi pemuda Sidikiyah. Ini pun dia digoyang di dalam sidang itu kan terungkap. Beberapa pengurus menggoyang dia untuk turun dari itu, tapi gagal kan. Nah, sehingga ini orang ini dikeluarkan. Nah, orang-orang ini sakit hati. Jadi sebenarnya sakit hati yang berkumpul menjadi satu, memang potensi untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini gitu loh. Oke, dari kacamata hukum, menurut yang Pak Gede tahu, seberapa baik kualitas sejauh persoalan ini Pak Gede ikuti? Jadi gini ya, kita mainnya itu dari surat dakwaan. Kalau kita mainnya dari peradilan opini, macam-macam isinya. Ini ngaku, ini banyak sekali. Ada cerita ternyata baru kita lacak wawancara mantan pacaran 5 tahun lebih gitu loh. Selama 5 tahun lebih pacaran, kemudian ngaku diperkosa dan sebagainya, kan lucu. Ya kan? Yang mengaku sebagai korban ini? Ya, ada hadir menjadi saksi seperti itu. Setelah saya tanya, ternyata dia pacaran 5 tahun. Pacaran 5 tahun. Ya, oke, 5 tahun pacaran, terus gimana? Ya udahlah, ada yang nggak boleh saya ceritakan di sini. Tapi intinya dia pacaran 5 tahun sampai melakukan hal yang jauh. Oke. Itu dinarasikan bahwa dia berkosa. Itu narasi, tetapi kita jangan ngomong itu dulu. Siap. Kita ngomong di dakwaan saja. Dakwaan ini ada 1 orang korban, mengaku korban. Ada 2 peristiwa. Jadi fokus saja di situ. Ini 1 orang, ini benar nggak di 2 peristiwa ini? Nah, peristiwa pertama adalah dia waktu mau interview, ini sudah tabrakan. Yang tadi saya cerita, ada yang bilang berangkat jam maghrib, setelah maghrib, ada yang bilang setelah kuliah jam 10 malam, ada yang bilang jam 8 pagi. Sama-sama mereka interview. Sama-sama duduk di situ. Sama-sama diinterview sama Mas Beki. Kok berbeda semua? Berbeda. Nah, ini. Waktunya. Artinya peristiwa pertama sudah tabrakan. Peristiwa yang kedua itu jam 2.30 dini hari, 10 hari kemudian. Menurut korban mengaku tanggal 18. Nah, tanggal 18 itu kemudian konon dia dapat WA ancaman. Sampai sidang tadi itu WA itu tidak pernah muncul di HP-nya. HP-nya kadang sudah disita, tidak muncul tuh WA itu kayak apa. Oke. Kemudian dia bangunlah cerita bahwa WA itu dilihat oleh si A. Si A ini kemudian memberikan saran untuk hadir. Lalu minta tolonglah kepada si B untuk menggandeng dia naik sepeda motor ke tempat TKP yang disuruh oleh Mas Beki. Sampai di situ ada si C. Ini ceritanya korban. Si C tadi jadi saksi, bilang itu nggak pernah ada. Nah, kita minta yang ini dihadirkan oleh jaksa. Jaksa mengatakan tidak perlu dihadirkan karena saksi sudah cukup. Loh, ini tersebut di dalam sebuah peristiwa, tapi kenapa nggak dihadirkan? Ya. Kan lucu. Bagaimana kita merangkai sebuah peristiwa kalau saksi-saksi yang berkesesuaian tidak dihadirkan? Dan ini saksi fakta. Lalu yang dihadirkan saksi di mana dia mendengar cerita dari orang lain, dipakai seragam LPSK, dihadirkan di situ. Gagah. Tapi dia menceritakan tentang cerita orang lain. Ini kasus ini hari ini posisinya begitu. Dan ini harus saya sampaikan kepada publik. Memang faktanya begitu, fakta sidangnya. Nah, lalu bagaimana kita kemudian menegakkan aturan menghukum orang dengan konstruksi peristiwa seperti itu? Sementara ada dasar-dasar hukum bahwa lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu ada game hukumnya. Saya minta diulangi sekali lagi. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Lah ini sudah jelas konstruksi peristiwanya saja sudah nggak jelas. Kemudian dari puluhan belasan anak di bawah umur 100 predator seksual turun menjadi 5 ini juga lucu.
ada katanya hanya disuruh buka baju saja, ada katanya hanya diajak ngomong saja, ada yang mantan pacar 5 tahun, kemudian ada yang korban ini yang mengaku kemudian 2 kali diperlakukan tidak baik. Ya ini kalau saya bongkar lebih parah lagi, dan kami hadirkan di sidang, adakah orang yang mengaku setelah diperkosa itu justru main chat-chatan sama orang yang diperkosa, sama yang perkosa? Jadi guys, ini Nah, orang ada nggak? Coba kasih saya contoh di mana. Ini ada peristiwa perkosaan. Yang memperkosa sama yang diperkosa. masih saling Kemudian setelah peristiwa yang katanya ada pemerkosaan itu, yang diperkosa ini mengechat kepada pelaku pemerkosa, di mana isinya itu ada kata sayang, ada kata cintaku. setelah kejadian yang Iya, itu semua ada, tanggal berapa, jam berapa chatting itu. Dan itu kami hadirkan di sidang. Nah kalau itu nanti tidak dinilai oleh hakim, ya kita bingung juga. Kan ada hukum karma juga nanti berjalan kan. Iya. Oke, nanti kita masuk ke sana Pak Gede. Berikutnya yang saya tanyakan, di persidangan ke-11 atau 12, kalau saya nggak salah ingat, yang ke-11 atau ke-12, di situ Pak Gede dalam memberikan pernyataan kepada wartawan, ada Pak Gede menyebutkan isu 303. Apa maksudnya? Enggak, itu kan lagi rame waktu itu kasus apa namanya Sambu kan, kemudian kerajaan kekaisaran Sambu yang berada di Mensi rame. Saya hanya bilang bahwa proses kasus-kasus yang penuh rekayasa itu bisa muncul, seperti halnya kasus yang disebut jaringan 303 kan gitu. Nah apabila itu terjadi maka ya berhentilah sampai di kasus Sambu saja, jangan lagi kasus-kasus yang lain. Oke, artinya yang dimaksud oleh Pak Gede adalah gambaran proses hukum yang syarat dengan rekayasa itu nggak boleh terjadi lagi. Oke. Itu kan bahasa simbolik. Oke, Lagi bahasa ngomong simbolik. 303. Siap. 303 ini kan sebuah pasal tentang perjudian yang kemudian selalu dianggap sebagai melawan hukum, tapi selalu dipelihara untuk menjadi ATM kekuasaan juga kan. Oke. Sejauh Pak Gede ikut menangani persoalan kasus Mas Biki ini, seberapa meyakinkan netralitas dari instansi-instansi yang berkaitan dalam penanganan proses hukumnya Mas Biki ini? Saya melihat banyak yang tidak netral di awal, tapi saya menyadari karena banyak tekanan. Kalau kita baca dari Kementerian PPA itu kan mengakui siapa itu namanya tuh, deputi apa staf ahli atau apanya yang bicara di YouTube itu, bahwa mereka dengan bangganya menyatakan mendatangi Kejaksaan Tinggi, mendatangi Kompolnas, mendatangi Komjak, mendatangi Komnas Perempuan, didatangi untuk ikut sama-sama menekan kasus ini biar berlanjut. Jadi kasus ini berlanjut karena tekanan. Gampang cara mengukur begini. Kasus yang hari ini membawa Mas Beki ke pengadilan ini itu lebih 5 kali bolak-balik P19 dilengkapi lebih Sudah sampai di kejaksaan. padahal aturannya di Mahkejapol itu antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Polisian kalau sampai 3 kali bolak-balik maka arahnya SP3. Ini lebih 5 kali lebih 5 kali bolak-balik ya, dipaksakan. itu satu. Bagaimana kita mengatakan itu tidak ada intervensi? Kompolnas nongol, LPSK overdosis. Yang mewakili Kompolnas Ada Beni Mamoto sama Bu Tuti siapa itu datang ujung-ujung sidang. ini Ketua Kompolnas ini Pak Mahfud MD, tolong diperhatikan ini ya. Jadi orang-orang pemerintahan saya mohon supaya kalau memang mengintervensi suatu persoalan kasus di masyarakat
harus hadir benar-benar secara objektif. Jadi gini, kalau barang itu sudah di pengadilan, itu harus bebas intervensi. Harus bebas. Oh begitu. Iya, karena peradilan itu bebas merdeka. Artinya ini sudah tidak etis lagi kalau ada. Ya, iya dong. Kemana saya tekan, ini bisa saya tekan. Sekarang saya tekan pengadilan. Ngamuklah kita. Belum lagi ruangan-ruangan di pengadilan negeri itu enak aja mereka pakai podcast. LSM pakai podcast di dalamnya. Saya melihat ini semacam gambaran kesewenang-wenangan. Gambaran begitu kuatnya intervensi menguasai pengadilan. Oh begitu. Ini yang kita urai pelan-pelan, kita berikan penyadaran lagi. Pengadilan pun kita sampaikan, Pak, ini pengadilan kita jaga bareng-bareng. Jaksa, penasihat hukum, majelis hakim, sama-sama kita jaga pengadilan ini untuk orang mencari kebenaran. Fakta kita isi. Jangan kasih orang lain intervensi. Ngapain ruang-ruang di pengadilan dipakai untuk podcast LSM bersama Kementerian PPA? Kementerian PPA udah punya ruangan. Ngapain harus dipakai di situ? Mereka kita sidang, mereka di sebelah kita. Kan ini sudah nggak steril sidangnya ini. Oh, begitu. Kalau mau buka, buka sekalian. Wartawan boleh masuk, saksikan sidang. Walaupun ini sidang aturan tertutup. Sekalian kan? Nah, mudah-mudahan saja dengan mulai publik melihat fakta-fakta yang ada, semua kasus ini mulai bisa berjalan dengan objektif. Tentang podcast itu kan sudah ada klarifikasi dari pihak pengadilan negeri. Kecolongan. Kecolongan. Ya, kecolongan apa? Colong itu kecurian. Berarti kalau ada yang mencuri. Jadi nggak masuk akal dengan tentang klarifikasi itu nggak masuk akal. Ya gimana orang masuk di ruangan ber-AC, ruangan ditutup begitu. Kalau orang itu kan orang nyolong namanya. Orang itu masuk di dalam ada satpam. Polisi segitu banyaknya ngapain kalau kemudian ada yang nyolong di situ dibiarin? Kan polisi banyak tiap sidang. Lu ngapain? Iya, saya juga pernah mempertanyakan ini karena Biar kelihatan serem kan? saya pernah ikut aksi juga di beberapa instansi dan saya mengalami bahwa untuk melakukan aksi di instansi kepemerintahan, instansi negara itu enggak leluasa. Ada Beliau nggak leluasa, tapi kalau difasilitasi bisa leluasa. ini yang kemudian menjadi tanda tanya, kok ini kenapa kok bisa ada LSM yang setelah melakukan aksi di depan pengadilan negeri Surabaya kok bisa dengan leluasa masuk ke ruang sidang anak pengadilan. Tapi klarifikasinya kecolongan, kami kecolongan. Apa bisa masuk akal? Ya sudahlah. Oh, sudah. Yang penting publik tahulah Oke, kita- bahwa ada demo naik mobil pemerintah itu kecolongan. Iya. Bahwa ruangan pengadilan dipakai podcast oleh LSM sama Kementerian PPA kecolongan. Iya. Yang penting boleh kecolongan, yang penting putusan akhir vonisnya adalah yang terbaik untuk keadilan. Itu aja kita minta. Oke. Pak Gede, terkait framing media. Ini media-media mainstream yang kemarin semuanya ikut menghebohkan isu pencabulan, juga stasiun-stasiun televisi. Ternyata itu semua hanya framing yang tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta di lapangan. Nah, apakah dari dan sampai sekarang belum ada satupun yang membuat klarifikasi ya, baik itu dari media-media mainstream, baik itu dari stasiun-stasiun televisi. Nah, dari pihak Mas Beki, apakah ada niat atau rencana untuk melakukan menggugat atau setidak-tidaknya melayangkan somasi begitu kepada media-media tersebut, kepada televisi-televisi tersebut? Enggak sih, sampai sekarang enggak. Karena ya kemarin kan karena pihak yang menskenariokan kasus ini memproduksi secara massal dan masif untuk melakukan peradilan opini, dan kemudian media mengambil utuh secepatnya tanpa klarifikasi lebih detail. Tapi pelan-pelan kan sekarang media udah mulai melihat fakta sidang, kan fakta sidang nggak bisa diutak-atik lagi. Kalau saksinya begitu ya begitulah. Kalau buktinya begini ya beginilah, kan nggak bisa lagi diakalin. Hanya kami melihat memang beberapa media yang dulu getol begitu gencar, tiba-tiba untuk mengungkap fakta yang sebenarnya ini tidak imbang dengan semangatnya kemarin. Ya harapan kami imbang dong.
Iya. Kalau kemarin nyerangnya 100%, sekarang faktanya diceritakan juga 100%. Sehingga nanti publik ada pencerahan lah. Itu aja sih, kalau kami sih enggak. Apalagi saya dulu kan besar dari media juga. Jadi kayak wartawan lama memahami lah. Tapi sekarang kalau kita lihat pemberitaan kan, fakta sidang apa kan sudah nyata. Sudah fakta-fakta yang muncul kan. Misalnya begini. Kita melihat kasus visum aja. Visum ini kan lucu. Saya tanya sama dokternya, apa syarat visum? Pertama, orang itu melapor ke polisi, lalu polisi mengajukan surat ke rumah sakit. Lalu apa yang terjadi? Tahu nggak kasus ini? Si korban ini melapor 2019 Oktober. Visumnya tahu keluar berapa? Agustus 2018. Sebelum melapor, visum udah keluar. Jadi 24 Agustus 2018 sudah keluar visum atas nama korban. Tapi korbannya sendiri baru melapor Oktober 2019. Akhirnya kemudian ada visum ulang 2019 bulan November. Di visum hasilnya beda. Hasilnya beda. Sebulan 2 bulan kemudian didatangi polisi. Katanya ada salah. Diperbaiki lagi, disamakan dengan yang 2018. Adalah 2 visum dengan tanggal yang sama. Katanya alasan salah. Salah ketik. Bagaimana hitungan salah ketik? Kita ini biasa ngetik nih, ya. Angka 13. Kemudian dengan angka 6 dan 9 sampai dasar. Salah ketiknya gimana? Kalau 13 menjadi 12 itu kan salah ketik, masuk akal kan? Iya. Tapi 13 dengan 6 dan 9 sampai dasar. Di mana salah ketiknya? Tolong deh. Ya sudahlah. Kecolongan lagi atau apa, saya nggak ngerti lah. Tapi faktanya begitu. Dan apa bisa seseorang mengalami pelecehan seksual di tahun 2017 konon ya? Ya. Terus kemudian di visum setahun atau 2 tahun kemudian? Ya, yang pertama di visum 1,5 tahun, yang visum yang kedua 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun urusan benda tumpul. Gimana kita? Gimana kita meyakinkan benda tumpul siapa itu? Atau benda tumpul apa? Pertanyaan tambahan. Dan satu lagi, ada lagi, satu lagi. Itu dipoto. Oh, difoto. Dipoto. Ini keterangan untuk yang 2019, visum 2019. Saya kejar. Mohon maaf kemaluannya. Iya, dipoto. Katanya dokter sudah minta izin. Tapi saya tanya di dalam sidang dan ada rekamannya. Si korban mengaku tidak pernah dipoto. Oh. Tapi dokter mengatakan oke. Ini unik sekali. Ini unik sekali. Lalu saya tanya, ini kan ada perinan, kan tidak ada penjelasan. Ini foto milik siapa? Kalau wajah kita dipoto, kita bisa tahu ini wajah siapa. Tapi sesuatu yang tersembunyi di foto kita nggak tahu itu milik siapa kan? Barang siapa? Lalu dengan sederhana saya bertanya, oke lah kalau ini Anda yakin itu, saya minta filenya saja. Dari file foto itu saya mau mencocokkan waktunya. Kapan dia di visum dan kapan foto itu ada. Untuk mencocokkan kan, jam dan waktunya kan bisa kita tahu. Dan lokasi kita bisa tahu. Ya detail forensik lah. Apa kata dokter? Sudah saya hapus. Oke, hapus. Pak dokter, saya minta yang kedua. Itu kan pakai kamera siapa? Kamera saya. Kita pinjam kameranya, nanti kita datangkan ahli, nanti datang ke pengadilan untuk memeriksa dan bisa menemukan kembali yang dihapus itu. Jawaban berikutnya, HP saya hilang. Ya sudahlah, sempurnalah sudah penghilangan jejak daripada dokumen ini kan gitu. Ini bukanlah sesuatu yang sederhana jadinya kan, bahwa setiap kita kejar jawabannya lupa, dihapus dan hilang, itu kan bagian untuk menghilangkan jejak. Itu kondisinya. Oke, Pak Gede. Sejauh Pak Gede ikut menangani proses kasusnya Mas Beki, Ya. apakah pernah Pak Gede mengalami tekanan atau intimidasi dari pihak tertentu? Oh itu sih sampai sekarang
syukur alhamdulillah astungkare ya, puji Tuhan itu tidak ada. Tidak ada, dan karena kita juga sudah pengalaman menikmati dunia begitu zaman-zaman aktivis dulu kan. Termasuk juga waktu kemarin-kemarin itu kan ngalami juga. Mudah-mudahan tidak ada lah. Ya kalau ada kita video aja, kita orangnya itu kan, kita langsung siaran langsung kan. Mudah-mudahan. Kalau kita bisa mau dicegat itu kita langsung live aja. Udah ketahuan semua orang. Kita berharap moga-moga yang begitu-begitu enggak ada lah. Iya, enggak lah. Kita ambil fokus saja lah. Mudah-mudahan semakin banyak orang sadar lah. Oke, dari perbincangan kita ini ternyata kita bisa melihat bahwa ada sederet kejanggalan dalam tahap demi tahap proses kasusnya Mas Beki ini. Iya. Dari kacamata hukum menurut Pak Gede, apa kejanggalan yang paling krusial? Kejanggalan yang paling krusial peristiwanya. Peristiwanya itu ada atau tiada? Fakta atau fiktif? Kalau dilihat dari konstruksi cerita dengan saksi yang ada, maka ini fiktif. Artinya tidak ada peristiwa Mas Beki memperkosa orang. Bukan beda narasinya dengan begini. Oh, ini bukan pemerkosaan, tapi suka sama suka. Berarti peristiwanya ada. Hanya beda. Ini bersetubuh, yang ini pemerkosaan. Oke? Tapi ini peristiwanya nggak nyambung. Pertama itu siang hari. Siang hari di lokasi itu rame. Dan kemudian bisa dibuktikan juga tabrakannya antar saksi satu sama yang lain. Soal tempat dan soal waktu. Jadi kan gimana sebuah fakta? Kalau tempatnya dan waktunya berbeda-beda antar saksi satu sama lain. Kan tidak mungkin. Makanya saya bilang cerita Nick Carter dan Eni Ero itu lebih gampang dicerna walaupun itu narasi fiksi. Nah kalau ini fiktif, skenarionya bagus, tapi yang menghafalkan naskah nggak bagus, sehingga ketika bersaksi tabrakan mereka satu sama lain. Seragamnya sama, pakai seragam LPSK, tapi ketika bersaksi berbeda-beda keterangannya. Tidak saling menguatkan, tetapi saling berbenturan satu dengan yang lainnya, begitu. Iya, ketika pakai akal sehat logika kita nggak nyambung. Itu sih jadi. Pak Gede, ini masyarakat luas ini sudah terlanjur mengkonsumsi framing isu yang negatif tentang Mas Beki. Tapi pelan-pelan kan sudah mulai membaik sekarang. Intinya bahwa kita nggak bisa pungkiri fakta itu sudah terjadi. Masyarakat luas sudah terlanjur mengkonsumsi isu negatif tentang Mas Beki, tentang Kiai Haji Mukhtar Mukti, tentang Pondok Pesantren Sidikiyah. Himbauan apa yang bisa Pak Gede berikan untuk sebagai pencerahan kepada masyarakat luas? Jadi gini, hari ini yang dimaknai sebagai korban itu kan yang mengaku saksi korban ini. Itu korban yang disebutkan dengan ini didukung oleh orang lain. Tapi mereka korban ini lagi happy-happy. Coba aja lihat di Instagram, di ini ya, mereka ini baru pertama kali saya lihat konsep LPSK, ya konsepnya LPSK itu bisa share lokasi, karena LPSK ini konsepnya kan gini, dia safe house, semua saksi biar aman maka ditaruh di safe house, disembunyikan. Tapi mereka share itu di Instagram, di medsos, bahwa mereka ada di sini asik loh, saya bisa makan-makan, dikawal kemana-mana, bla bla bla. Loh ini gimana, LPSK kok dibiarkan saksinya memproklamirkan diri, saya ada di mana, lagi ngapain, enak loh, pakai uang negara gitu loh. Jadi saya melihat ini bukan kumpulan korban, tapi ini sedang menikmati bagaimana dia sedang menyakiti orang lain. Siapa korban sebenarnya dalam kasus ini? Jadi kalau abang tahu, korban sebenarnya dari kasus ini adalah yang pertama 4 anaknya Mas Beki. Dia kehilangan kasih sayang ayahnya. Yang kedua adalah istrinya. Istrinya harus pontang-panting mengurus 4 anak dan mengurus Mas Beki juga yang dalam tahanan dan mengurus kepentingan yang lainnya. Ini korban sebenarnya dari peristiwa ini. Siapa korban berikutnya? Bapaknya Mas Beki, yang selama ini Mas Beki yang merawat karena usianya sudah 94 tahun. Dan ibunya harus mengurus ini semua urusan.
inilah korban utama dari peristiwa kasus Jombang. Ini korbannya. Mas Beki nggak bisa merawat orang tuanya yang usia 94 tahun. Kemudian istrinya harus pontang-panting mengurus 4 anak, apalagi ada bayi baru 2-3 bulan, mengurus yang anak sekolah, mengurus Mas Beki dari Jombang dan ke Medaeng. Inilah korban sebenarnya. Dan Kementerian PPA enggak ngerti ini. Gitu loh. Berat sebelah. Ya tidak objektif aja. Kalau mau objektif, datangin dong, lihat dong ini. Sehingga objektivitasnya bisa terjaga gitu. Ini yang tidak dilakukan oleh stakeholder yang ada. Komnas Perempuan juga sama. Ini 4 anak ini jadi korban loh. Seandainya Mas Beki bukan pelakunya, tapi tetap dihukum. 4 anak ini kan terganggu pendidikannya. Jadi satu orang dewasa yang mengaku diperkosa, tapi bisa bikin status di medsos, kemudian bikin video di Facebook terbuka, kemudian dia bisa melakukan apa saja layaknya orang dewasa, dianggap sebagai korban. Ini kan jadi problem. Jadi itu korbannya. Ini seakan-akan memberikan saya gambaran bahwa korban sesungguhnya itu adalah Mas Beki itu sendiri. Mas Beki. Tetapi yang hari ini berat bebannya adalah istri, 4 anaknya, bapaknya, dan ibunya. Ini yang paling utama. Tentu nama baik pondok pesantren juga dan keluarga besar ya. Sidikiyah menjadi terpukul dengan kondisi ini. Ya. Karena antara apa yang tersajikan di publik dan apa yang tersajikan di ruang pengadilan, bumi dan langit. Bumi dan langit jauh Beda. Makanya ini yang menyebabkan saya mencoba berusaha mengartikulasikan semua ini, kita urai pelan-pelan biar publik bisa tersaji dengan baik, sehingga spirit keadilan publik itu bisa membantu proses ini berjalan dengan objektif nanti. Oke, ini saya meminta kepada Pak Gede agar diberikan sedikit penekanan lagi. Seperti yang kita perbincangkan tadi, ada LSM yang datang ke melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Surabaya dan kemudian bisa dengan leluasa masuk ke ruang sidang anak pengadilan. Ke ruang tunggu anak ya? Ruang tunggu anak. Ruang tunggu sidang. Ruang tunggu persidangan anak gitu. Ruang tunggu persidangan anak. Terus kemudian ada juga fenomena, menurut saya ini fenomena ya, pengacara menjadi saksi. Ya. Terus intervensi dari Kementerian PPA ya. Ya. Apakah dari kacamata hukum ini semua masih normal-normal saja atau bagaimana, Pak? Tidak sehat. Tidak sehatnya seperti apa? Iya tidak sehat karena hukum diposisikan sebagai instrumen untuk alat untuk mencapai tujuan-tujuan di luar tujuan hukum itu sendiri. Dipakai alat untuk menghabisi masa depan orang, dipakai alat untuk merebut kekuasaan orang, dipakai alat untuk merebut kekayaan orang, dipakai alat untuk merebut organisasi orang. Kan ini yang menjadi tidak sehat, dan itu yang terjadi di kasus ini. Karena kasus ini tidak Mas Beki satu orang, tapi di situ ada perebutan organisasi, ada perebutan eksistensi ponpes, ada rebutan aset, ada rebutan pengaruh politik, ada rebutan macam-macam, menyatu lewat satu instrumen ini. Jadi ada banyak kepentingan di balik banyak kepentingan ini. Ya coba kasusnya baru ditangani, besoknya izinnya mau dicabut oleh Kementerian Agama. Iya. Lalu dibatalkan. Apa itu? Kalau nggak ada kepentingan memangnya bisa begitu? Memang bisa secepat kilat begitu? Nggak mungkin. Pasti ada kepentingan. Siapa yang bermain dilacak aja. Apa targetnya, kenapa itu dicabut? Untungnya Pak Jokowi pernah ke sana, tahu tidak seperti yang dibayangkan itu, dikembalikanlah izinnya. Kan kemarin dikunjungi lagi. Menko PMK berkunjung lagi Pak Muhadjir dan menyampaikan salam juga dari Pak Jokowi. Itu kan sinyal sebenarnya. Pemerintah tuh paham lah. Ini Sidikiyah tetap dilindungi oleh pemerintah. Walaupun ada upaya orang-orang lain mencoba menggulung. Ya kan begitu.
Oke. Pesan ini harus kita baca. Nggak mungkin ujuk-ujuk Menko PMK datang ke sana. Iya. Untuk itu sholat Jumat bersama di situ. Saya juga bangun tidur dapat chat katanya ada Pak Menteri PMK. Ya, makanya kan itu kan membuktikan Pak Jokowi firm lah, mana yang baik, mana ini dia lindungi lah. Oke. Nggak mau dipakai alat oleh orang-orang lain. Semoga ini merupakan suatu sinyal bahwa kasus ini akan berujung baik dan kebenaran sejati Ya, akan terungkap. mudah-mudahan Menko Polhukam juga memantau juga, karena anak buahnya di Kompolnas apa kan ikut-ikutan juga kan. Oke, Pak Gede, terakhir. Ini seperti yang saya singgung di awal tadi bahwa Pak Gede adalah seorang politisi juga. Nah, artinya secara subjeknya Pak Gede di situ punya kepentingan dong dalam berpolitik, maksud saya, bukan dalam kasus ini. Nah, sementara Pak Gede ketika masuk ke Sidikiyah, ini para pengurus Sidikiyah ini punya hukum nih. Mereka punya hukum bahwa mereka tidak boleh terlibat atau ikut-ikutan dalam berpolitik praktis. Artinya di sini Pak Gede menyadari bahwa tidak ada keuntungan politis yang akan Pak Gede dapatkan dalam ikut menangani kasusnya Mas Beki ini. Kok mau Pak Gede? Kepentingan kita ini kan sama semua. Ketika kita bicara keadilan, itu sekat suku, agama, ras, antar golongan, partai politik, apapun hilang. Karena keadilan itu yang paling dekat dengan ketuhanan kita. Jadi perjuangan keadilan inilah yang membuat kita bertemu. Saya bertemu walaupun beda agama, saya bertemu walau beda jarak, saya bertemu walau kemudian beda aktivitas. Jadi keadilan itu yang menyebabkan itu semua. Urusan politik itu urusan nanti. Kenapa? Politik itu adalah kepercayaan publik. Investasi apa yang kita lakukan terhadap hal-hal kebaikan itu akan dicatat oleh masyarakat. Investasi soal keburukan itu juga dicatat oleh masyarakat. Jadi kita minggirkan dulu itu. Ini urusan keadilan dan kemanusiaan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita suarakan, yang mudah-mudahan di ujungnya nanti keadilan dan kemanusiaan itu bisa ditemukan. Walaupun kita tidak meyakini itu terjadi dengan kondisi seperti mental yang hari ini. Mental hari ini sederhana begini. Kami meminta untuk menghadirkan saksi yang disebutkan di dalam dakwaan saja. Ini disebutkan nama orang si A itu disebutkan dalam dakwaan. Tidak dihadirkan. Kami minta untuk dihadirkan. Itu ruwetnya setengah mati, perdebatannya setengah mati. Oh, begitu. Gitu. Jadi Bukannya sudah dihadirkan semua? belum. Belum. Karena JPU menganggap itu sudah cukup. Padahal kami menganggap belum cukup. Terjadi perdebatan pasal. Saya pakai pasal 160 ayat 1 huruf C, di mana memang itu harus dihadirkan. Tetapi tafsir yang lain mengatakan kami nggak perlu menghadirkan. Perdebatannya panjang. Di mana posisinya? Kami nggak punya daya paksa untuk menghadirkan orang. Kalau kami saksi ada cas kami harus ketemu, kami harus beritahu untuk meminta kesadarannya untuk bersaksi. Tapi kalau JPU punya hak paksa, kalau nggak adil bisa obstruction of justice, macam-macam gitu loh, bisa dihadirkan untuk jadi saksi. Kami kan nggak punya. Mereka punya kewenangan di sini. Iya, kami kan harus minta pakai itu gitu loh. Ini tarik menariknya panjang. Tadi hampir 35-40 menit debat soal itu aja. Dengan majelis hakim, dengan kami, dengan JPU, perdebatan hanya untuk menghadirkan kebenaran. Dan kami pun tidak tahu kesaksian dia itu apa. Hanya kami penasaran, namanya disebut dalam sebuah rangkaian peristiwa, kok orang ini tidak dihadirkan? Sekalian saja dong peristiwanya jangan diakui, kan enak. Kalau bahwa ini peristiwanya nggak ada nih, saya drop, ya udah, nggak usah dihadirkan. Kan kita nggak tahu namanya ini benar atau nama fiktif, kita nggak tahu juga. Hadirkan, kita tanya bersama-sama. Hakim nanya, kami nanya, jaksa nanya, benar nggak peristiwanya? Benar nggak kamu nganter dia? Benar nggak kamu nyuruh dia nyiapin kopi? Benar nggak kamu lihat WA-nya? Kan begitu. Karena orang ini ada di lokasi. Betul. Apa susahnya? Tinggal panggil pakai surat, datang orang itu. Kok enggak? Akhirnya kami mencoba untuk menghadirkan itu dengan pendekatan kesadaran. Kan beda. Kami nggak punya daya paksa gitu loh. Ini bedanya. Karena ini kan kasus pidana. Oke. Itu posisinya, sehingga bagi saya
keadilan inilah yang menjadi tantangan untuk bisa kita suarakan. Artinya berjuang untuk memunculkan keadilan itu jauh lebih penting daripada Betul. kepentingan politik atau kepentingan apapun, kira-kira itu. Saya dulu memperjuangkan namanya keadilan dengan yang saya yakini ketika membantu Mas Anas, jabatan saya Ketua Komisi 3 dicopot di DPR. Nggak apa-apa, ya memang begitulah kita ketika memuliakan keadilan. Tapi saya yakin karena Tuhan itu maha adil, beliau sendiri akan mengangkat orang-orang yang mencintai keadilan gitu loh. Amin. Di situ letak positioning kita ya. Oke, Pak Gede, Iya, banyak terima kasih sama-sama. sudah memberikan peluang istimewa buat saya untuk Terima kasih. bertemu dan berbincang. Semoga perbincangan kita ini bisa memberikan satu gambaran yang lebih terang terkait apa sebenarnya persoalan yang terjadi di Jombang. Iya, Semoga masyarakat bisa lebih objektif dalam memandang baik itu ke Mas Bekinya dan juga ke Ponpes Sidikianya. Betul. Pak Gede, semoga sukses selalu. ya dalam- sukses bersama kita. Oke, amin. Jangan sukses terus kita bersama-sama, saling Oke, mendoakan. Amin, amin. Oke. Sehat juga kita, sehat bersama. Berarti salam sukses bersama. Iya. Baik dalam menangani kasus Mas Beki maupun juga di karir politiknya. Ya. Semoga Pak Gede sukses duluan, kemudian saya nyusul ya Pak Gede. Bareng-bareng juga nggak apa-apa. Amin, amin. Atau kalau pola kereta api boleh juga. Ada masinis, ada gerbong. Jadi lokomotifnya jalan sampai di stasiun bareng-bareng. Amin, amin. Saya amin aja deh, Ya. mudah-mudahan itu terjadi. Oke, terima kasih Ya, banyak, Pak sukses. Gede. Oke, saudara sebangsa setanah air, demikian perbincangan saya dengan Pak Gede. Beliau adalah pengacaranya Mas Beki. Saya merasa tertarik sekali bertemu dengan dia, berbincang-bincang seperti ini karena saya melihat beliau ini salah satu pengacara yang ketika menangani suatu kasus tidak hanya secara profesional tetapi beliau menangani kasus dengan hati. Nah, inilah yang kemudian membuat saya merasa tertarik dan saya ngotot harus ketemu Pak Gede Pasek. Sekian, semoga perbincangan kita ini bisa memberikan pencerahan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air agar bisa lebih objektif dalam melihat kasus yang terjadi di Jombang yang menyeret nama besar Mas Beki, Mbah Yai Mukhtar Mufti dan juga Ponpes Sidikia. Saya Krisyanto Yen Oni dan Gede Pasek Suardika. mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI. Merdeka.